Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pelanggan pusat perhatian utama. Perusahaan memberikan pelayanan sama rata ke semua pelanggan. Benarkah atau salahkah tindakan perusahaan tersebut? Pertanyaan selanjutnya adalah, bolehkah atau tidak perusahaan memberikan pelayanan sama rata ke semua pelanggannya? Apabila pertanyaannya bolehkah atau tidak, jawabannya boleh. Perusahaan boleh memberikan pelayanan sama rata ke semua pelanggannya. Tetapi apabila kembali lagi ke pertanyaan pertama, benarkah atau salahkah tindakan perusahaan di saat perusahaan memberikan pelayanan sama rata ke semua pelanggannya? Jawabannya adalah salah. Perusahaan tidak boleh memberikan pelayanan sama rata ke semua pelanggannya. Tetapi, perusahaan harus memberikan pelayanan yang tepat untuk masing-masing kelas pelanggan. Mengapa tindakan perusahaan tersebut salah? Berikut adalah contohnya. Misal, si A bergabung dengan sebuah fitness center dengan mengambil keanggotaan atau membership gold dengan iuran bulanan 1 juta rupiah. Si B mengambil keanggotaan jenis silver dengan iuran bulanan 500.000 rupiah, setengahnya. Singkat cerita, pengelola fitness center ini memberikan fasilitas yang sama persis antara si A dengan si B, walaupun jenis keanggotaan mereka berbeda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah si B merasa senang karena dia mengambil silver, tetapi memperoleh fasilitas yang persis sama dengan si A, yang mana A ini adalah member gold. Lalu, apa yang terjadi dengan si A? Jelas, sudah pasti si A ini akan marah. Mengapa dia mengambil gold, tetapi persis sama pelayanannya dengan yang silver? Maka dari itulah perusahaan salah di saat memberikan layanan sama rata ke semua pelanggannya. Tetapi pastikan perusahaan memberikan pelayanan yang tepat untuk masing-masing kelas. Prinsip Pareto dengan jelas menyatakan bahwa perusahaan harus mendahulukan 20% pelanggan utama mereka dibandingkan dengan 80% pelanggan yang kurang utama. Mengapa? Karena 20% pelanggan utama yang ada di perusahaan akan memberikan profit atau keuntungan 80% bagi perusahaan. Dan 80% pelanggan yang kurang utama hanya memberikan profit sebesar 20% bagi perusahaan. Secara logika, akan lebih mudah untuk menangani 20% pelanggan yang utama dibandingkan 80% pelanggan yang kurang utama. Lebih sedikit kepala yang kita layani akan lebih mudah. Maka dari itulah prinsip Pareto mengatakan dahulukan 20% pelanggan utama kalian karena 20% pelanggan utama ini akan memberikan profit bagi perusahaan sebesar 80%. Tetapi sebaliknya, di saat perusahaan berfokus kepada 80% pelanggan yang kurang utama, maka perusahaan akan mendapatkan hanya 20% saja. Prinsip Pareto dinamakan juga dengan prinsip 20-80. Dahulukan 20% pelanggan yang utama, maka 20% pelanggan yang utama ini akan memberikan profit bagi perusahaan sebesar 80%.
Federal Express atau FedEx, mereka sudah benar-benar mengaplikasikan yang namanya pembagian pelanggan. FedEx tidak memukul rata layanan untuk semua pelanggannya, tetapi FedEx membagi pelanggannya berdasarkan kelas-kelas berikut ini. Pertama adalah the good, kedua adalah the bad, ketiga adalah the ugly. The good adalah 20% pelanggan utama. The bad adalah 80% pelanggan yang kurang utama. Siapakah the ugly? Kita akan lihat contoh berikut ini. Slide ini menggabungkan antara prinsip Pareto dengan 3 jenis pembagian pelanggan dari Federal Express. 20% pelanggan utama atau the good dalam hal ini memberikan profit sebesar 80% bagi perusahaan. Sedangkan 80% pelanggan yang kurang utama, dinamakan the bad dalam hal ini, hanya memberikan kontribusi sebesar 20% saja bagi profit perusahaan. Pertanyaannya adalah, di manakah the ugly? Apakah di yang 20%, 80%, atau di sebelah mana? The ugly tidak masuk ke yang mana-mana. The ugly adalah jenis pelanggan yang ingin disingkirkan oleh FedEx, baik itu cepat maupun lambat. Pertanyaannya adalah pemeringkatan pelanggan apakah harus hanya 3 saja seperti Federal Express, the good, the bad, and the ugly? Tidak. Pemeringkatan pelanggan bisa 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya tergantung kebutuhan perusahaan. Contoh pemeringkatan pelanggan yang terkenal, ada 4 di sini, dibagi jadi 4. Pertama adalah emas, kedua adalah perak, ketiga adalah perunggu, keempat adalah besi. Kita akan lihat penjelasannya pada slide selanjutnya. Pemeringkat pertama adalah emas atau gold. Kelompok pelanggan yang memberikan keuntungan terbesar kepada perusahaan. Apabila merujuk kepada prinsip Pareto, berapa besarkah kelompok gold ini memberikan keuntungan bagi perusahaan? 80%. Jadi kelompok gold ini akan memberikan 80% keuntungan bagi perusahaan. Lalu cirinya adalah heavy user. Tidak sensitif terhadap harga. Apa artinya di sini? Apabila produk yang biasa mereka konsumsi mengalami kenaikan harga, mereka tetap akan membeli produk tersebut. Lalu setia pada perusahaan, cenderung orang yang mapan secara ekonomi. Dan yang terakhir adalah jumlahnya sedikit tetapi menentukan kesuksesan perusahaan. Masih ingatkah tadi berapa jumlahnya apabila menggunakan prinsip Pareto? Jumlahnya adalah 20%. Tetapi 20% ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sebesar 80%. Pemeringkat yang kedua adalah perak atau silver. Mulai memperhatikan potongan harga, agak sensitif terhadap harga, tidak seloyal gold. Pemeringkat yang ketiga adalah perunggu atau bronze. Kelompok yang paling besar jumlahnya, spending level rendah. Apa artinya ini? Artinya adalah jumlah pembelanjaan yang mereka belanjakan itu tidak tinggi, tetapi sangat kecil sekali jumlah pembelanjaannya, baik dari segi nominal maupun dari segi quantity. Lalu senang akan potongan harga, dan yang terakhir adalah sensitif terhadap harga. Jadi misalnya nih, mereka tahu nih minggu depan akan ada midnight sale di sebuah pusat perbelanjaan. Maka mereka akan mengurungkan niatnya untuk berbelanja pada hari ini karena berharap ada dapat diskon di midnight sale tersebut.
Apabila merujuk kepada prinsip Pareto, perak dan perunggu ini menempati 80% pelanggan yang kurang utama, yang mana akan memberikan profit untuk perusahaan sebesar 20%. Pemeringkat yang keempat adalah besi atau iron. Siapakah mereka ini? Apabila merujuk kepada Federal Express, besi atau iron ini sama dengan the ugly. Cirinya adalah kelompok pelanggan yang membebani perusahaan, cenderung bermasalah, sleeping customer. Perusahaan ingin menyingkirkannya. Contohnya adalah nih, misalnya ya, kalian adalah pemegang sebuah kartu kredit dari Bank A, sebut saja Bank A ya. Kalian hanya menggunakan kartu tersebut apabila ada promo-promo. Misal nih, apabila nonton di saat weekend, buy one, get one free. Datang ke sebuah coffee shop, apabila menggunakan kartu tersebut, free upsize. Atau bahkan buy one, get one free lagi. Jadi intinya, tipe pelanggan besi atau iron ini adalah tipe pelanggan yang hanya akan bangun apabila mendengar istilah promo, diskon, cashback, dan lain sebagainya. Maka dari itulah dinamakan sleeping customer. Pelanggan yang tidur, mereka hanya akan bangun apabila mendengar istilah-istilah promo. Sangat merugikan perusahaan. Perusahaan terbeban dengan adanya pelanggan jenis ini. Maka dari itulah perusahaan ingin menyingkirkannya, baik itu cepat maupun lambat. Masih ingatkah penjelasan tadi di awal? Perusahaan salah apabila memperlakukan atau memberikan layanan yang sama rata untuk semua pelanggan mereka. Maka dari itulah perusahaan harus memiliki kebijakan di dalam mengelola pelanggannya. Ada 5. Pertama adalah diferensiasi layanan, kedua adalah diferensiasi harga, ketiga adalah alokasi waktu, 4 adalah value fulfillment, 5 adalah upgrading. Yang pertama, diferensiasi layanan. Contoh misalnya, pemegang tiket first class berhak memasuki lounge dengan gratis. Sedangkan untuk yang tiket non-first class, di saat masuk sebuah lounge di sebuah airport, maka mereka harus membayar sejumlah uang. Berarti ada layanan yang berbeda antara pemegang tiket first class dengan tiket yang non-first class. Selain itu, di dalam kabin, di saat penyediaan makanan, untuk yang first class, mereka premium makanannya. Sedangkan yang non-first class, makanannya biasa. Jadi memiliki layanan yang berbeda dalam hal ini. Perbedaan atau diferensiasi layanan lainnya adalah untuk pemegang tiket first class, bagasi mereka langsung diantarkan ke lounge di saat pesawat sudah landing. Sedangkan yang pemegang tiket non-first class, mereka tetap harus mengantri di saat ingin mengambil bagasi di tempat yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah diferensiasi harga. Jadi ada perbedaan harga untuk si A dan si B pada level yang berbeda, pada jenis pelanggan yang berbeda. Contoh, si A adalah pemegang kartu kredit platinum, si B silver. Singkat cerita, mereka akan menghadiri sebuah acara musik. Penyelenggara bekerjasama dengan pihak perbankan, sebuah bank. Untuk pemegang kartu platinum, di saat mereka ingin membeli tiket, dapat potongan 50%. Sedangkan untuk kartu kredit yang jenisnya silver, di saat ingin membeli tiket, harganya normal. Jadi di sini ada diferensiasi atau perbedaan harga bagi pemegang kartu kredit platinum dengan yang silver. Yang ketiga adalah alokasi waktu. Banyak perusahaan membedakan antara pelanggan yang levelnya di atas dengan yang di tengah, dengan yang di bawah untuk pengalokasian waktu pelayanan. Misal nih, untuk pelanggan jenis yang paling atas, mereka menyediakan waktu 24 hours, 24 jam.
Dan di saat misalnya pelanggan ini ingin berkonsultasi, maka customer service-nya akan menyediakan waktu yang sangat panjang untuk jenis pelanggan yang ini. Sedangkan untuk jenis pelanggan yang ada di bawahnya, tidak 24 hours, tidak 24 jam, dan dibatasi waktu di saat ingin konsultasi. Yang keempat adalah value fulfillment, pemenuhan nilai. Banyak perusahaan dalam hal ini memainkan sisi psikologis konsumen, membuat konsumen menjadi bangga sehingga mereka puas, sehingga mereka setia pada akhirnya. Contohnya adalah beberapa maskapai penerbangan menyediakan jalur khusus, antrian khusus bagi para pemegang tiket first class, yang mana mereka tidak perlu mengantri atau ya bahkan kalau mengantri pun tidak begitu lama. Bandingkan dengan pemegang tiket non-first class, mereka harus mengantri saat untuk check-in lama, mengular, menjenuhkan, dan lain sebagainya. Maka di saat pemegang tiket first class berjalan menuju counter check-in first class, mereka akan bangga. Maka dari itulah dalam hal ini perusahaan memainkan sisi psikologis dari konsumen mereka. Yang kelima, upgrading. Apakah itu upgrading? Upgrading adalah perusahaan memberikan layanan di atas yang semestinya pelanggan tersebut berhak dapatkan. Jadi di saat misalnya dia pemegang membernya yang silver, dapatkan layanan gold, tetapi tetap membayarnya yang silver. Maka si pemegang member silver ini akan merasa senang. Tetapi apakah ini diberikan untuk semua orang? Tidak. Upgrading hanya diberikan bagi pelanggan perusahaan yang dilihat oleh perusahaan akan menguntungkan bagi perusahaan di kemudian hari.